Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syukriya Jabrani dari jurusan PGMI kelas 2B. Kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sebelumnya, negara apa sajakah yang termasuk dalam Asia Tenggara? Mari kita lihat. Negara-negara yang termasuk dalam wilayah Asia Tenggara adalah Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Luas wilayahnya secara keseluruhan sekitar 4.100.000 km persegi. Negara-negara tersebut telah sepakat membentuk sebuah organisasi yang disebut ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi dan kebudayaan. Adanya variasi keadaan jumlah penduduk yang tergolong sebagai masyarakat Islam pada negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini adalah suatu kenyataan yang menarik untuk diungkap, terutama dalam peraturan sejarah perkembangan masyarakat Islam di kawasan ini. Perkembangan masyarakat Islam di Asia Tenggara, terutama di negara-negara yang tergolong ASEAN, juga kelihatan bervariasi dari arti berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Karena proses masuknya Islam dan terbentuknya masyarakat yang menganut agama ini di negara kawasan ini tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Di samping itu, karena adanya faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada masing-masing negara. Yang pertama, ada perkembangan Islam di Indonesia. Menurut Snook Horgoch, orang Indialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Pendapat ini sekaligus menjawab dari daerah mana Islam berasal. Pendapat ini juga didukung oleh Van Bonkel, seorang profesor asal Belanda, dengan menunjukkan adanya pengaruh bahasa Tamil dalam bahasa Indonesia, yaitu adanya istilah lebay yang berasal dari labai atau lapai yang artinya pedagang dalam bahasa Tamil. Meski sama-sama mendukung pendapat Snook Horgoch, O'Sullivan tidak sepakat bahwa adanya istilah bahasa Tamil dalam bahasa Melayu menjadi alasan bahwa orang Indialah yang membawa Islam ke Indonesia. Pendapat tentang orang Indialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia juga didukung oleh G.A. Morrison. Namun menurutnya bukan dari Gujarat, melainkan dari India Selatan, pantai Coromandel. Tetapi, menurut penulis dari jurnal yang saya ambil, ini dapat dipahami bahwa pedagang Arablah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia, di mana dalam perjalanannya yang sangat jauh, telah pula singgah di pelabuhan-pelabuhan India karena beberapa sebab, baik dari faktor ekonomi maupun karena alasan subsidi bahan bakar dan air bersih. Baru kemudian melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Berikut adalah gambar jalur sutra para pedagang Arab yang menguatkan pendapat penulis dari jurnal ini. Yang kedua, ada perkembangan Islam di Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara tetangga Indonesia yang sering disebut-sebut sebagai bangsa dan tetangga yang serumpun. Pada abad ke-16 dan ke-17, populer sekali istilah orang Melayu, negeri Melayu, dan bahasa Melayu. Tetapi jangan lupa istilah bahasa Jawa, rupanya adalah penyebutan orang-orang Arab untuk seluruh penduduk kepulauan ini. Pada era 1970-an, terdapat pencerahan agama Islam yang terorganisasi yang disebut pergerakan dakwah, berkembang secara cepat dan luas. Kebanyakan pengikutnya kaum muda dan orang-orang urban yang berpendidikan. Kelihatannya, mereka mendapat inspirasi perkembangan dari luar, termasuk keberhasilan revolusi Iran
mendirikan pemerintahan Islam pada tahun 1979. Ternyata jumlah penduduk Muslim Malaysia hanya setara 58-647% dapat mempengaruhi kemajuan Malaysia secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena orang Melayu Muslim menguasai pemerintahan angkatan bersenjata organisasi keamanan Islam yang mengelola dakwah terbilang jumlahnya sangat banyak. Bahkan lebih daripada itu, yang melakukan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat bukan hanya organisasi Islam, tetapi dilakukan pula oleh partai Islam yang gigih di parlemen untuk menjamping tinggi nilai-nilai Islam, yakni PAN Malaysia Basic Party atau PMIPTAS. Kenyataan lain dalam hal perkembangan Islam dapat dilihat pada perkembangan pembangunan masjid di semua pelosok wilayah Malaysia, mulai dari ibu kota Kuala Lumpur, ibu kota negara-negara bagian, hingga pelosok yang terpencil. Masjid itu adalah simbol keberadaan umat Islam di tempat itu, keberadaan masjid di Malaysia sekarang ini. Yang ketiga ada perkembangan Islam di Thailand. Agama Islam datang di Thailand pada abad ke-10 Masehi, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Hindustan. Umat Islam Thailand bertempat tinggal di Bangkok Noi atau Bangkok Kecil dengan izin raja tentunya. Karena mereka tidak suka hidup bersama penduduk asli yang memelihara babi. Bangsa Thailand menyebut umat Islam yaitu Kek Islam. Di Bangkok Noi, umat Islam mendirikan Masjid Agung yang pertama kali di Thailand. Pengikut umat Islam pada umumnya keturunan dari saudagar-saudagar Arab dan Hindustan dalam perkawinannya dengan putri penduduk asli Thailand. Anak keturunan mereka pada akhirnya sebagai penerus perjuangan agama Islam di Thailand. Thailand merupakan negara yang berbentuk kenegaraan konstitusional dengan ibu kotanya Bangkok. Agama penduduk negeri ini adalah Buddha Islam dan Kristen. Penduduk yang serta agama Islam diperkirakan kurang lebih 10% dari 73 provinsi di Thailand. Umat Islam mendiami wilayah bagian selatan yaitu Patani, Maratiwat, dan Satu. Pada daerah ini umat Islam berjumlah sekitar 80%. Daerah ini merupakan daerah subur dan banyak menghasilkan tambang. Masyarakat Islam Patani pada umumnya adalah keturunan bangsa Melayu yang taat beragama. Sayangnya, pemerintah Thailand dan Buddhisme sejak dahulu sampai sekarang kurang memperhatikan nasib umat Islam karena dituduh sebagai separatis yang selalu memburu mereka. Umat di bawah pemerintah Buddhisme benar-benar mengalami nasib yang memperhatikan. Dari segi pendidikan, mereka sangat terbelakang karena mereka hanya diberi kesempatan menganyam pendidikan dari tingkat SLTA saja. Selebihnya, jika mereka ingin meneruskan pelajaran agama, harus belajar sendiri ke luar negeri misalnya atau ke negeri-negeri Timur Tengah. Perkembangan Islam dilakukan juga oleh tawanan-tawanan dari Samudra Pasai ketika Raja Zainal Abidin diboyong oleh Kerajaan Siam atau Thailand. Selama tawanan Samudra Pasai di Thailand, mereka menyebarkan agama Islam kepada penduduk Thailand. Pelarian tentara Hasanuddin Makassar akibat kekalahannya menghadapi Belanda. Ikut aktif juga menyebarkan agama Islam di Thailand. Penduduk Samsam bertempat tinggal di Thailand yang berdekatan dengan Malaya sudah masuk Islam karena pengaruh dari Malaya. Dengan demikian, perkembangan agama Islam di Thailand berkembang maju. Yang keempat, ada perkembangan Islam di Singapura. Singapura adalah suatu negara yang berbentuk republik sejak 9 Agustus 1965. Sebelum menjadi republik, Singapura merupakan bagian dari Kerajaan Malaya. Singapura merupakan kepulauan yang dipisahkan oleh Selat Johor dari Malaysia.
Ibu kota Singapura penduduknya terdiri dari 80% Cina dan yang lainnya Melayu, Yahudi, Pakistan, Arab, Bengali, dan Panarakan Eropa. Agama yang dipeluk penduduknya adalah agama Tao, Islam, Hindu, dan Kristen. Menurut catatan sejarah, Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara yaitu pada abad ke-7, yang dibuktikan dengan adanya cerita dari Cina yang berasal dari dinasti Tang. Sementara itu, masuknya Islam ke Singapura diduga bermula dari kaum Muslim pendatang yang berprofesi sebagai pedagang. Proses masuknya Islam di Singapura ini terjadi bersamaan dengan masuknya para pedagang Muslim dari Arab dan Persia yang berlangsung pada abad ke-7 hingga abad ke-11. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perdagangan laut saat itu. Seperti yang diketahui, karena lokasinya yang strategis yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan di dunia, kota-kota pesisir dan pelabuhan di Singapura pun menjadi pemukiman bagi para pedagang Muslim dari berbagai negara. Para pedagang tidak hanya singgah, tetapi di beberapa di antaranya juga ada yang menetap dan berkeluarga di wilayah tersebut. Dengan demikian, Islam diduga kuat telah hadir di Singapura pada abad ke-8. Di Singapura, terdapat juga suatu mahkamah Islam yang disebut dengan Mahkamah Syariah. Mahkamah ini bertugas untuk mengurusi dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Islam, antara lain seperti zakat, wakaf, nikah, dan lain-lain. Organisasi yang lainnya adalah Perdaus atau Persatuan Pelajar-Pelajar Agama Dewasa. Organisasi ini menyelenggarakan pendidikan luar sekolah seperti kursus keterampilan atau semacam kursus dakwah. Lewat dakwah ini, angka perceraian dari tahun ke tahun semakin menurun karena pernah diadakannya kursus bagi umat Islam yang akan menjalani perkawinan. Didirikannya pada tahun 1981 oleh 9 anggota Parlemen Muslim Melayu yang tujuannya adalah meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat Islam yang lemah dan kurang terdidik. Yang kelima, ada perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Menurut para ahli, Islam masuk ke Brunei pada sekitar tahun 977 Masehi. Adapun yang mengislamkan Brunei kala itu adalah para pedagang Muslim yang berasal dari Cina. Kedatangan mereka mampu menyebarkan Islam hingga perkembangan selama beberapa abad setelahnya. Pesatnya perkembangan Islam dibuktikan dengan Raja Awang Alak Betatar yang masuk Islam pada 1406, menjadikannya Raja Islam Brunei Darussalam yang pertama. Setelah memeluk Islam, Raja Awang Alak Betatar yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Brunei mengubah namanya menjadi Muhammad Shah. Pada masa-masa sultan berikutnya, Islam semakin berkembang. Terlebih lagi setelah Malaka dikuasai oleh Portugis pada 1511. Umat Islam di Brunei semakin banyak karena kedatangan Portugis membuat para ahli agama Islam di Malaka pindah ke Brunei. Pada masa pemerintahan Sultan ke-9, Sultan Hasan, dari tahun 1605 sampai 1619, didirikannya berbagai institusi pemerintahan yang didasarkan pada hukum Islam. Sultan Hasan meyakini bahwa agama memiliki peran sangat penting dalam pengarahannya kebijakan pemerintahan Brunei ke arah yang sejahtera. Brunei pun membentuk undang-undang dan menggunakan Al-Quran sebagai landasan hukum pemerintahannya. Antara 1893 sampai 1984, Brunei menjadi jajahan Inggris. Meski beberapa wilayahnya lepas, Islam terus berkembang di negara ini.
Bahkan pada 1959 di bawah pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin pada tahun 1950 sampai dengan 1967 di Brunei mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi negara ini. Negara Brunei Darussalam merdeka sebagai negara Islam di bawah kepemimpinan Sultan Hassanal Bolkiah pada tahun 1 Januari 1984. Setelah merdeka, Brunei menetapkan Islam sebagai landasan bernegara dan politiknya. Hal itu diwujudkan dengan didirikannya berbagai lembaga yang selaras dengan tuntutan syariat Islam. Pemerintah Kesultanan Brunei mendirikan pusat kajian Islam yang ditunjukkan untuk kepentingan penelitian agama Islam tersebut. Pusat kajian Islam tersebut didirikan pada 16 September 1985. Pusat dakwah ini memiliki tanggung jawab melaksanakan proses program dakwah yang didirikan pada pegawai-pegawai agama serta masyarakat yang luas, juga sebagai pusat pameran perkembangan dunia Islam. Setiap hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad, Nuzulul Quran, dan Isra Mi'raj, pemerintahan Brunei selalu menyelenggarakan perayaan yang meriah. Setelah itu, pendidikan Islam di Brunei Darussalam menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan Islam di sana. Namun, hal itu dilakukan dengan sangat hati-hati supaya antara proses pengembangan Islam dan jalannya pemerintahan berlangsung seimbang, sehingga saat ini Brunei Darussalam menjadi satu-satunya negara yang berlandaskan hukum Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang keenam, ada perkembangan Islam di Vietnam. Di Vietnam ini, Islam menjadi agama minoritas yang hanya dianut oleh Muslim Champa atau juga dikenal sebutan suku Cham. Sementara sebagian kecil Muslim di Vietnam berasal dari beberapa etnis lainnya. Penyebar agama Islam di Vietnam yang pertama diperkirakan berasal dari kekhalifahan Utsman bin Affan. Para pedagang Muslim diduga telah berhenti di pelabuhan kerajaan Champa di Vietnam pada abad ke-7. Saat dalam perjalanan ke Cina, namun para ahli sejarah sepakat menyatakan bahwa Islam telah sampai di Vietnam pada abad ke-10 dan 11. Hal ini didasarkan pada catatan dinasti Song di Cina yang menyatakan bahwa Champa mulai beradaptasi dengan Islam pada akhir abad ke-10 dan pada awal abad ke-11. Catatan dinasti Song menyebutkan bahwa mulai 986 orang di Champa yang dipimpin oleh Pu Boe atau Abu Nurs tiba di Hainan karena pergolakan di kerajaan. Bukti lain, 2 makam pedagang Muslim bertanggal 1309 ditemukan di Panrang atau Panduranga, Selatan Champa, menandai adanya komunitas Muslim di Champa pada abad ke-11. Hingga pada abad ke-17, Muslim di Champa berkembang seiring dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sebuah catatan Spanyol di akhir 1580-an melaporkan bahwa banyak Muslim tinggal di Champa. Bahkan kala itu, Islam berkembang seiringnya dengan perkembangan agama Hindu, sehingga menghasilkan banyak masjid yang berdiri bersama dengan kuil-kuil Hindu. Pada periode ini, banyak lahir manuskrip tentang kisah Fatimah, putri Nabi, asal-usul masjid, malaikat Jibril, dan beberapa kisah lainnya. Selain itu, Sunni menjadi aliran Islam yang berkembang di Vietnam. Yang ketujuh, ada perkembangan Islam di Filipina. Islam masuk di Filipina sejak tahun 1360 melalui Malaysia dan Indonesia, di bagian tengah, selatan, dan utara Filipina. Jelasnya setelah mundurnya Majapahit yang dibawa oleh Mubalik Brunei dan Johor Malaysia. Islam diperkirakan masuk ke wilayah Filipina sekitar tahun 1300-an.
Bukti arkeologi yang menunjukkan Islam hadir di Filipina adalah ditemukannya sebuah batu nisan atas nama Mikbal dengan tahun 1310. Batu nisan ini ditemukan di Badato, tidak jauh dari Jolo, Pulau Sulu. Teori lainnya, Islam masuk ke wilayah Filipina menjelang akhir 1300-an. Awal masuk Islam ke wilayah Filipina diperkirakan menjadi pada 1380-an. Wilayah pertama yang mendapat pengaruh Islam adalah Kepulauan Sulu dan Mindanao. Agama dan budaya Islam dibawa ke Filipina oleh seorang tabib dan ulama asal Arab yang bernama Karimul Makdum. Masjid Syekh Karimul Makdum adalah masjid pertama yang dibangun di Filipina pada tahun 1380. Selain itu, Karimul Makdum, tokoh yang membawa Islam ke Filipina, adalah Raja Baguinda, yang merupakan seorang pangeran dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada tahun 2015, umat muslim di Filipina diperkirakan berjumlah 6 juta lebih, atau sekitar 6% dari keseluruhan populasi di negara tersebut. Mayoritas kaum muslim tersebut di Filipina berada di Pulau Mindanao, Palawan, dan Kepulauan Sulu. Proses Islamisasi di Filipina diperkirakan dimulai pada abad ke-14 yang dilakukan oleh para ulama pedagang asal Arab, India, Persia, dan Indonesia. Setelah bebas dari penjajahan bangsa asing pada 12 Juni 1946, Islam di Filipina mulai bebas dan berkembang. Perkembangan sosial Islam di Filipina terus berjalan baik. Bahkan jumlah umat muslim di negara ini terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya beberapa pusat kajian Islam dan organisasi muslim di beberapa wilayah. Salah satunya adalah Islamic Center yang berada di Manila, yang terdiri dari sekitar 30.000 orang Islam. Mereka berasal dari suku Maranao, Maguindanao, Iranun, Tausugumyagan, dan sama dari wilayah Sulu. Di sisi lain, masih ada beberapa masyarakat Filipina yang beranggapan negatif tentang Islam. Mereka beranggapan bahwa orang Islam yang berada di daerah pedalaman dan jauh dari kota besar memiliki potensi memberontak atau menganut aliran radikal. Yang kedelapan, ada perkembangan Islam di Kamboja. Perkembangan Islam di Kamboja pada tahun 1975, Islam sangat berkembang. Itu bisa diketahui dari tumbuhnya ratusan masjid di sekitar 300 guru agama dan 300 khatib. Banyak di antara guru-guru tersebut yang belajar di Malaysia dan beragam universitas Islam di Kairo, India, dan Madinah. Pada abad ke-7 sampai ke-12, kedatangan awal Islam pertama kali diperkenalkan di wilayah Kamboja melalui hubungan perdagangan dan pertukaran budaya dengan pedagang muslim dari Arab dan India. Jejak Islam dapat ditemukan dalam catatan-catatan dari perjalanan para pedagang dan musafir Islam yang melakukan perdagangan di wilayah tersebut. Pada abad ke-13 sampai ke-16, era Kesultanan Champa. Kesultanan Champa yang terletak di bagian selatan Vietnam dan sebagian Kamboja memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Meskipun Kesultanan Champa itu sendiri bukan dari negara Islam, sejumlah besar penduduk penganut agama Islam dan kontak dengan mereka memperkaya keberagaman Islam di wilayah ini. Pada abad 17 sampai 18, pengaruh Kesultanan Aceh di Indonesia memiliki pengaruh besar di wilayah Asia Tenggara. Pada abad ke-17 sampai ke-18, Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Kamboja. Hubungan ini berkontribusi pada penyebaran Islam di sepanjang jalur perdagangan dan hubungan kedua wilayah tersebut. Pada abad ke-19, penyebaran melalui perdagangan dan misionaris. Pada abad ke-19,
Pedagang Muslim terus berkontribusi pada penyebaran Islam di Kamboja. Mereka membawa ajaran Islam dan membangun komunitas Islam di beberapa kota perdagangan. Selain itu, beberapa misionaris Muslim berperan dalam menyebarkan agama Islam ini. Pada abad ke-20 atau sekarang, perkembangan komunitas Muslim. Pada abad ke-20, komunitas Muslim di Kamboja tumbuh lebih besar, terutama di kota-kota besar seperti Phnom Penh dan Kampung Cham. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mayoritas Buddha dan Hindu, komunitas Muslim di Kamboja tetap aktif dan berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara. Dan yang terakhir atau yang ke-9, ada perkembangan Islam di Laos. Perkembangan Islam di Laos memang kurang mencolok dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Kamboja. Laos mayoritasnya menganut agama Buddha, memiliki sejarah Islam yang lebih terbatas. Namun, sejarah Islam di Laos dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama ada awal kedatangannya. Islam pertama kali diperkenalkan di wilayah yang sekarang menjadi Laos melalui kontak perdagangan yang dilakukan perjalanan melintas kawasan Asia Tenggara. Kontak ini umumnya terjadi melalui jalur perdagangan dan aktivitas ekonomi. Yang kedua ada pengaruh Kesultanan Patani dan Kesultanan Aceh seperti di negara-negara tetangga. Kesultanan Patani di selatan Thailand dan Kesultanan Aceh di Sumatera Indonesia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan ini. Kontak dengan kedua kesultanan ini melalui jalur perdagangan diplomasi dan memberikan pengaruh Islam di beberapa komunitas di Laos. Yang ketiga, ada perkembangan dan migrasi. Komunitas Islam di Laos umumnya terkonsentrasi di wilayah perbatasan dan kota-kota perdagangan, terutama di sepanjang perbatasan dengan Thailand. Pedagang Muslim yang terlibat dalam kegiatan perdagangan lintas batas dan migrasi memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Yang keempat, ada pentingnya wilayah perbatasan. Sebagian besar komunitas Muslim di Laos terdapat di wilayah perbatasan yang berdekatan dengan Thailand. Hubungan perdagangan dan kehidupan sehari-hari di antara masyarakat di kedua sisi perbatasan telah mempengaruhi penyebaran dan perkembangan Islam di Laos. Yang selanjutnya, toleransi agama dan identitas keagamaan. Laos dikenal dengan tradisi toleransi agama, meskipun komunitas Muslim relatif kecil, meskipun mereka telah hidup berdampingan dengan mayoritas Buddha dan kelompok agama lainnya, mempertahankan identitas keberagaman mereka. Itu tadi pembahasan kita mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.